Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan kita berkumpul di majlis ilmu ini, yakni untuk mengkaji sebuah bab tentang Kau Kan Ku Cari. Ini lebih mengarah kepada ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengetahui bilangan pahala yang ada di bulan Ramadan. Maka kalau kita sudah tahu tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan, kita akan ihtisab. Maka Nabi mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan dan ihtisab. Dalam riwayat lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang bangun malam mendirikan aktivitas di Lailatul Qadar, iman dikedepankan dan dia ihtisab, dia tahu pahalanya, khairun min alfi syahr gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Ya, dalam puasa dia meminta ampun, ketika Lailatul Qadar pun dia berkata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau memang dia tahu yang namanya puasa ini diidentikan dengan kafarat. Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Dan Ramadan ketemu Ramadan, kalau betul puasa kita gitu loh, imannya rapi, amalnya benar, maka yang namanya Ramadan ini mukaffarat ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir tadi merupakan kafarat, pembayar kafarat, penghapus dosa. Orang kalau udah tahu begini, oh ini sih nggak main-main, ini puasa, ini harus ihtisab. Karena kan nggak ada yang ngejamin umur sampai Ramadan tahun depan, betul. Jangankan tahun depan, banyak yang nggak sampai selesai Ramadan udah meninggal. Ya. Hari ini Ustadz Arifin Ilham ya, kemarin-kemarin banyak yang meninggal bulan Ramadan tuh banyak. Kita nggak pernah tahu lah ya, hikmah di balik meninggal bulan Ramadan ya banyak, bagus ya. Tapi kan yang kita sedang bahas ini, kita pengen bisa menyempurnakan ibadah Ramadan. Kau kan ku cari identik pada pahala, dan pahala-pahala tersebut tentu berkait dengan setiap amalan yang kita lakukan. Pernah disampaikan di sini, Allah pernah berfirman hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam
fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa setiap ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Jadi orang makin bagus ibadah, makin baik pahalanya. Ibadah dikatakan bagus kapan? Ketika si pelakunya berilmu dalam mengamalkan. Ya, wah dia puasa Ramadannya begini, bagus bener. Kapan mulainya? Udah mulai dari bulan Saban dia. Ya ngaco ya. Karena kan namanya puasa Ramadan identik sama bulan Ramadan dan ru'yatul hilal. Jadi artinya dia berilmu tentang amal. Ya, dia tahu, aduh, ini bulan katanya Ramadan cuma 26 hari saat, iya bulan Mei. Sisanya 4 bulan Juni, betul. Tapi kalau antum bilang bulan Ramadan, ya Ramadan kalau nggak 29 30, betul. Bas, sudahlah. Dia berilmu. Maka dia persiapkan diri. Toh Allah juga ketika bicara puasa, yang Allah panggil itu kan bukan ya ayuhan nas, tapi lebih kepada ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Berarti kalau masih manusia biasa sih belum ada kewajiban, Ustaz. Ntar dulu. Ya, ada bab tersendiri nanti yang dibahas. Karena ada ayat yang mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada keumuman dalil mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabb yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Betul. Puasa juga sama. Puasa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti nggak setiap orang yang diperintahkan. Karena puasa itu diidentikan dengan iman. Jadi kalau besok atau entar kita pulang atau siang kita istirahat, kita bisa lihat ada orang nggak puasa, ya maaf ya, dipertanyakan imannya. Simpel kok. Kecuali ada halangan, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Lain hal ya. Emang dia sakit, oh ya udah selesai kalau sakit urusannya. Nggak puasa? Enggak. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Lecet. Nggak nyambung. Itu sakit juga memang ya. Tapi sakit itu nggak nyambung. Sakit yang dimaksud yang melemahkan dirinya. Sehingga yutiqunahu fidyatu tu'amu miskin. Imam mutlak dia bayar fidyah karena tidak mampu lagi, atau sakitnya bisa sembuh dia bayar. Boleh, ya jangan disalahkan. Emang orang sakit, ya. Orang tua boleh puasa, orang lemah boleh puasa, orang hamil boleh puasa, anak kecil boleh puasa. Keumuman dalil mengatakan wa antasumu khairun lakum, puasa baik buat kamu, identik. Tapi kalau udah ketemu orang sakit, orang safar, Allah yang perintahkan fa'iddatu min ayyamin ukhar. Karena ada dua keuntungan. Keuntungan yang pertama taat sama Allah dan perintahnya. Keuntungan yang kedua bisa dapat dispensasi nggak puasa. Ya kalau orang yang betul-betul paham agama, safar itu memberatkan dia nggak puasa. Enak nggak enak. Loh kok antum nggak puasa kan safar? Tapi kan nggak melelahkan, buat kamu, buat saya melelahkan gitu deh. Sehingga nggak apa-apa loh, ada tawarannya kok. Bah, dia mengerti, dia ihtisab. Ya ini butuh iman. Karena kalau iman ini masih dipertanyakan, syariat itu ya serasa berat dilakukan. Ya, saya pernah contohkan kayak model kita sedang safar umroh. Ya kadang-kadang nilai umroh kita kan tergantung kemampuan kita untuk membayarnya ya. Ada beberapa klasifikasi. Nah kalau lagi kebagian punya rezeki lebih, bisa berangkat umroh VVIP, serba dekat semua, betul. Tapi kalau kebagian yang jauh, jangan jadi beratnya tuh umroh. Kenapa? Karena Anda sedang safar. Boleh sholat zuhur bersama imam, selesai qomat lagi, tambah asar 2 rakaat, boleh. Qasar. Balik ke hotel yang jauh itu ringan. Nanti lakukan lagi maghrib dengan isya.
Kalau buat yang belum paham hukum, males banget Tad. Gitu. Umroh dikosor-kosor katanya. Itu kalau yang nggak ilmiah ya. Tapi kalau yang ilmiah tahu memang rukhsah minallah. Ada kemudahan dari Allah. Nanti kalau memang asar kita mau sholat lagi boleh nggak? Boleh, sunnah berjamaahnya nggak apa-apa. Lalu Umar Ibn Al-Khattab pernah sholat wajib 2 kali karena ngeliat jamaah lebih banyak kok. Sunnah mengambil jumlah jamaahnya boleh. Kalaupun tidak sudah gugur hukum, itu rukhsah. Ilmu kalau dikedepankan dia dapat ihtisab. Nah, bulan Ramadan kan pernah disampaikan di sini punya 4 keutamaan. Keutamaan yang pertama bahwa bulan ini bulan Quran. Maka akan kucari pahala tersebut. Pahala kalian akan kucari. Ya. Dengan apa? Yang pertama banyak baca Quran. Mumpung Ramadan loh. Karena bulan lain pahalanya nggak segede Ramadan nih. Ya, per huruf 10. Bulan biasa cuma 1. Makanya yang nggak pernah ngaji bulan Ramadan ya lumayan. Paling nggak megang-megang Quran dah. Ini pun Quran baru nih. Nah, taruh lagi udah gitu doang, taruh lagi. Baca mah wallahu alam. Yang penting dia nyenggol Quran. Ya syukur kalau dia bisa baca Quran. Apalagi makin kenceng bacaannya. Karena kalau bulan hari biasa Quran dibaca 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Kalau bulan Ramadan boleh targetnya hatam. Kenapa? Karena keutamaan pahala per hurufnya. Ya diaturlah. Pokoknya kan ini kalau standar Quran Madinah. Ya standar Quran Madinah ini berarti 1 juz ini 20 halaman. Ya, 20 halaman ya, berarti per sholat itu 4 halaman. 5 kali sholat 1 juz. Betul? Oh Masya Allah. Dan itu nggak berasa sebulan hatam. Tapi kayaknya kalau Ramadan sih kita akan bisa fokus lah ya. Nggak mungkin 4 halaman, bisa lebih lah ya insya Allah. Terus boleh bangun malam baca lagi karena Quran bilang mana'tu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Aku Quran mencegah dia tidak tidur malam karena baca aku. Hari biasa enggak. Karena hari biasa ada tahajud. Ya, kalau bulan Ramadan kan orang kalau sudah tarawih bersama imam, witir bersama imam, sunnahnya tidur. Bangun sahur. Kenapa mesti bangun sahur, Ustaz? Nabi yang bilang, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasyahirin." Allah dan para malaikat itu bersolawat sama orang yang sahur. Tasyaharu fa inna fis syuhuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada berkah. Iya, dia orang yang identik sekali. Dia orang yang tahu. Tasyaharu fa inna fis syuhuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada berkah. Ada keberkahan. Orang yang berilmu tahu, oh iya. Dia mengerti, ternyata memang harus dia lakukan. Masya Allah. Ya, kemuliaan dekat dengan kehidupan ketika dia paham. Dia bangun sahur. Oh, ya, dia tidak melakukan aktivitas lain. Tapi kata Quran, mana'tu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Aku mencegah dia tidak tidur malam karena baca aku. Karena baca aku. Boleh malam bangun lagi, ngaji lagi boleh. Nggak disia-siakan waktunya. Karena dia tahu selain pahala, Quran bakal memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Oh Masya Allah. Subhanallah. Ya, udah zuhur masuk belum? Halus ya? Kita sholat dulu. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada zuhur nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita bersyukur kembali Allah mudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita berkait tentang bahasan yang disampaikan tentang bahwa
Judulnya adalah Kan Kucari Kau, Kau Kan Kucari. Ini berkait dengan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Betapa banyak Allah inginkan manusia mengerti bahwa sesungguhnya kebaikan dalam Islam ini diidentikan dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi disampaikan bahwa orang yang mencari keutamaan Ramadan karena dia tahu tentang Ramadan dan dia mengerti tentang Ramadan, dia mengerti Ramadan bulan Quran, maka dia maksimalkan bagaimana caranya dia bisa membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Ya, dia berharap bukan cuma makna Quran sebagai hudan lil muttaqin, tapi lebih daripada itu pahala per huruf yang dia inginkan, maka dia akan mencari pahala itu. Kemudian yang kedua, Ramadan ini kan diidentikan dengan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Sementara pintu surga, pintu neraka kan gaib, nggak ada yang melihat dan belum ada yang bisa melihat. Berarti kalau sudah bicara gaib, kita bicara iman. Iman inilah yang membuat manusia terpanggil untuk ibadah. Dia nggak melihat Allah dan dia cuma dapat kabar bahwa ada malaikat di pundaknya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia nggak lihat mana malaikat. Cuma karena iman yang dikedepankan, dia yakin. Dia jaga lisannya karena dia paham. Mau banyak mau dikit, tiap kata terlontar dari mulutnya itu mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada dua malaikat yang menjadi saksi ini. Maka dia berusaha untuk memaksimalkan. Ya, dan dia pahami dengan bahasa ulama bahwa kalau pintu-pintu surga terbuka, maknanya mudahnya orang beramal dengan amalan penghuni surga. Itulah. Ya, mudah. Ramadan kita berbuat baik, mudah sekali. Nggak susah. Orang pengen sedekah bulan Ramadan nggak sesusah ketika bulan biasa di komplek kita pengemis dilarang satpam, betul. Kalau Ramadan sampai capek, banyak bener pengemis nih. Artinya ada kesempatan kita bersedekah. Di mana aja. Kita ngelihat di masjid kumpul banyak orang. Waduh, ini kayaknya nih ada bukber nih. Bukan berlomba ngantri, mayan gitu ya. Tapi dia tahu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Kan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Rasul bilang, orang yang memberi makan minum orang yang puasa berpahala sebanyak orang yang berpuasa. Pahalanya ini. Nah, dia berusaha untuk kalaupun dia harus buka puasa di situ, ya nggak apa-apa nimbrung. Cuma dia juga andil. Sekedar 2-3 kardus air mineral masuklah ya untuk dibagikan sama orang yang puasa. Ya, karena dia sadar diri bahwa dia yang sekarang bukan dia yang dulu 10 tahun yang lalu puasanya sempurna. Sekarang sudah mulai nggak sempurna. Untuk mendapatkan nilai kesempurnaan puasa, la ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Nabi bilang, kalau perlu jangan sampai ada yang memakan dan makan minuman kamu ini kecuali orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang puasa. La'allakum tattaqun tadi kan. Walladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kemungkinan besar orang yang berpuasa di bulan Ramadan jadi orang yang bertakwa. Buat kita memberi minum orang yang bertakwa itu sunnah. Ibadah dia, ibadah kita. Cerdas. Ya, dia siapkan air yang terbaik lah insyaallah. Alhamdulillah, ya seperti yang dikabarkan kemarin juga sudah kita coba sebarkan tuh air Al-Azifi water ya, TDS 0. Itu sudah tersebar di beberapa tempat dan teman-teman juga banyak yang bikin sedekah air. Ya, alhamdulillah dia buatkan tempat-tempat air untuk diminum langsung. Pas ini cerdas sekali. Ya, dia tahu kesempatan berbuat baik banyak. Maksiat sulit, iya. Di bulan Ramadan orang bikin dosa ini sempit. Rasa malu timbul soalnya. Apa kata Ibnu Qayyim? Ketika syahwat perut ini tertahan oleh puasa, maka syahwat semua indera pun hilang. Perut paksa lapar, maka mata udah gak nafsu ngelihat, telinga udah gak demen denger,
Kenapa? Karena memang udah diniatkan puasa. Lain sama orang yang nggak niat, kemudian lapar bisa nyolong. Kenapa nyolong? Lapar kan gitu ya. Tapi kalau orang yang puasa enggak, karena sudah niat dari awal dan dia tahu bulan Ramadan, maka iman bahasanya. Berbuat dosa, sempit ruangannya. Ya, yang ada nanti malam, ya malam juga ada terawih. Kalau terawihnya betul, kemarin ada banyak kunjungan ke yayasan, sholat terawih 1 juz. Pada komentar, kalau tiap malam begini mah udah nggak kepikiran dosa. Kok keburu ngamut sejam lebih gitu. Ya, Masya Allah. Jadi memang futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran itu betul. Coba antum maksimalkan, antum ngaji rutin ya, kemudian kerja sebagai kewajiban, punya sisa waktu istirahat, kemudian sholat terawih. Ya Allah, ini digembleng sebulan begini nih, masuk bulan Syawal beda. Ya rasanya beda sekali. Terbiasa berbuat baik dan terbiasa menghindari keburukan. Ya. Yang ketiga, kesempatan. Ada tawaran, dia tahu bahwa bulan Ramadan ini kan orang tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, ya, tidak boleh berkata yang nggak baik, bertingkah laku yang keji tidak boleh kan. Sampai Nabi mengatakan, la khulufu fami shaim atyabu innallahi min rihil misik. Karena kalau orang puasa tahu bau mulutnya itu di hadapan Allah nanti seperti wangi kasturi. Bukan di dunia, di akhirat nanti. Maksudnya apa? Karena orang puasa mulutnya jarang dipakai buat maksiat. Ya, bukan jorok gigi kotor nggak disikat, bukan. Ini Ramadan saya pernah sampaikan, orang Islam itu puasa nggak puasa, yang namanya sholat itu ada wudunya. Dan Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan mereka bersiwak. Lebih dari sikat gigi loh. Setiap mau wudu dan sholat. Orang puasa wudu gak? Orang puasa sholat gak? Berarti nggak ada urusan gigi kotor bulan Ramadan. Kok bisa bau? Karena memang perut kosong. Lebih pada sana. Ini menandakan bahwa dia patuhi perintah Allah walaupun halal. Kalau Allah bilang haram untuk makan di siang hari, minum di siang hari, dia tidak makan. Bukan Allah siksa dia, Allah cuma jadikan makan paginya jadi sahur, makan siangnya jadi sore nanti. Ketaatan ini yang membuat dia mulia. Ayo mumpung Ramadan. La khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa di sisi Allah nanti lebih wangi ketimbang kasturi. Karena ketika puasa dia nggak berkata yang buruk, nggak bertingkah laku yang keji, dia pegang ini hikmah Ramadan. Apalagi memang dimudahkan, sufidasi sayatin wa maradatil jin, di mana setan diikat, jin dibelenggu kan? Iyalah, kalau hari biasa kan kita mau yang namanya sholat kayaknya ya Allah. Dengar ajan, Allahu Akbar, Johor tuh. Aduh, mana 4 lagi, gitu kan ya, kalau hari biasa. Kalau Ramadan nih, Masya Allah, kalau perlu ada jedah lah ya, qobliyahnya lain, ba'diyahnya lain. Itu bicara wirid, nanti sholat wudunya beda, tahiyatul masjidnya beda. Oh Masya Allah, semangatnya timbul, betul. Ya, karena dia merasakan bahwa ini nggak berat, godaan setan nyaris nggak ada bulan Ramadan. Ya, kalaupun datang malas karena kebiasaan, bukan karena setan. Karena Allah sudah Nabi menyampaikan, sufidati syayatin wa maradatil jin. Setan diikat, jin dibelenggu. Baru yang terakhir yang kita bahas sekarang ini, yang akan kita cari ini, cuma di bulan Ramadan tuh ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah, kalau orang sudah bicara Lailatul Qadar, orang bicara sama itikaf ini. Identik dengan itikaf. Apa sih Ustaz yang membuat orang pengen itikaf, Ustaz? Ya, yang pasti itikaf itu kan artinya ittakhadal makan lil wukuf. Mengambil sikap diam dalam masjid untuk beribadah, gitulah. Jangan salah terjemah, karena banyak juga orang berdiam diri di masjid bukan ibadah, cuma numpang tidur. Adab-adab masjid nggak dia pahami. Nabi paling larang orang di masjid ngomong kerjaan, ngomong bisnis, apalagi sampai jual beli. Kata Nabi, rugi ini orang kudu akan biar rugi karena bermuamalah di masjid. Kalau yang nggak paham etikaf, ajang bisnis. Saya sih nggak ngomong bisnis, cuma tangan ngomong, dek.
Orang nanya rumah dijual, ini aja terus. dan lainnya. Akhirnya nggak berasa bisnis tuh. Dia lupa, dia pengen itikaf, pengen ibadah. Oh, bawa macem-macem, tas, bantal, guling, bantal leher, lain lagi, bed cover, bawa lengkap. Pindah kamar kalau begini. Nggak ada nama itikaf, Ustaz. Bagus tau, Masya Allah. Cuma nih, ya, termalam kan malam ganjil, Ustaz. Iya. Saya pengen merem dulu deh, ini ibadah terawih biar enakan dikit dah. Bangun fresh. Pas bangun, as-salatu khairum minan naum. Waduh, berjalan malaikat ini. Karena dia nggak paham itikaf, dia nggak paham makna itikaf. Itikaf itu ittakhadhal makanil wukuf, dalam kondisi dia beribadah. Dia maksimalkan, tidur boleh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nanti sebagian malam bangun untuk berhajat. Imam hajat diterjemahkan tahajud atau diidentikan dengan hajat yang banyak, boleh. Tapi biasanya Nabi mencontohkan kalau sudah 10 malam terakhir itu terawihnya ditarik tahajud. Nah, ya, jadi kita kalau bikin itikaf ya dekat-dekat Bogor silakan. Kita buat di Bogor, bahkan tahun ini ada salah seorang syekh yang saya panggil untuk standby di yayasan, jadi itikaf bersama beliau, imamnya juga beliau. Beliau pun mengajar selama 7 hari pelajaran tajwid. Nah, yang mau mengambil sanad silakan tuh. Tapi jumlahnya terbatas memang ya, nggak lebih dari 60 orang yang bisa diitikafkan di sana. Iya, kesempatan. Ya, Masya Allah. Nanti biasanya terawihnya jam 12 malam. Berhentinya ya jam 2:30 ya, jam 3-an lah ya. Karena maksimal 1 juz biasa dibaca itu dengan tartil. Ya, tapi kalau malam ganjil timingnya tepat. Ya, bukan cuma terawihnya saja, kan yang disunahkan kita ketika Lailatul Qadar itu kan kita suruh baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Suruh banyak minta ampun sama Allah. Karena dia butuh ampunan. Surga ini tidak mungkin dimasuki dengan dosa. Fungsi neraka itu kan mencuci orang supaya nggak berdosa, hilang dosa. Dengan diazab di neraka, surga dia bisa masuki. Dia nggak ngandelin neraka buat nyuci dosa dia. Kalau bisa dia bertobat di dunia kan, diminta sama Allah. Dan meminta pada malam ganjil itu pahalanya 1000 bulan. Seperti Anda meminta selama 83 tahun. Masya Allah. Anda bisa baca Quran sebanyak-banyaknya pada malam tersebut, seperti membaca Quran sebanyak-banyak selama 1000 bulan. Ya, tadi yang saya bilang ihtisab, cerdas kita. Oh, banyak orang itikaf nih. Sedekah apa ya kira-kira? Oh, udah urusan sahur urusan saya lah. Ya, makanya panitia-panitia nggak usah khawatir, nggak perlu orang yang itikaf suruh bayar. Ya, nggak usah, udah tenang aja, banyak yang bantu, nanti yakin banyak orang soleh yang menyiapkan. Tapi kalau mau memberikan mukafah dalam rangka perawatan masjid ya silakan saja. Cuma kalau dipatok ya jangan. Ya, banyak juga yang mematok, yang mau itikaf per hari sekian-sekian untuk makan ya boleh-boleh saja. Tapi nggak usah khawatir, nggak ada orang kelaparan karena puasa. Apalagi itikaf, orang bakal diam di malam itu, baca Quran full, dia bakal haus, coba donasi air. Donasi atau donasi kurma. Ya, kita sudah buat dari awal-awal Ramadan, dari sebelum Ramadan, yang mau donasi kurma, donasi air, kita alokasikan. Bahkan sampai kemarin kurma air kita semua sampai ke mana? Wamena, Papua itu ya, sampai kita berikan ke sana. Alhamdulillah. Jadi betul-betul dia mencari. Dia tahu, Nabi kabarkan bahwa Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Beliau mengatakan asrul awakhir, 10 malam terakhir. Yang bisa beritikaf di 10 malam terakhir, beritikaflah. Tapi kalau yang nggak mampu, kata Nabi, jangan sampai nggak 7 hari. Ulama mengatakan kalaupun dia tidak mampu full selama 7 hari, paling tidak setiap malam ganjil. Nah, jadi teman-teman yang memang tinggal di Indonesia ini kan, ya mau nggak mau H-5, H-7 kan. Nah, jadi kalau yang bakal pulang kampung, ya, atau yang memang nggak pulang kampung tapi ada pekerjaan, Ustaz, kita nggak bisa full 10 hari, kita cuma bisanya 5 hari menjelang Idul Fitri, atau sebagian mengatakan 2 hari menjelang Idul Fitri karena cuti atau tidak cuti, wallahu alam.
Tapi jangan sampai malam dia nggak iktikaf. Beritikaf lah walaupun cuma malam hari. Karena Lailatul Qadar adanya malam. Nah, Ustadz, kami orang perempuan, Ustadz, boleh nggak iktikaf? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tapi Bu, iktikaf itu sunnah. Jangan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Kalau masih ada kewajiban masakin buat buka, buat sahur, itu lebih utama. Ya, atau menjaga anak yang sakit atau suami yang punya kebutuhan khusus, ya, itu lebih wajib. Ya, kalau saya nggak iktikaf, saya nggak ketemu Lailatul Qadar dong, Ustaz. Innalillah. Lailatul Qadar itu malaikat turun ke bumi. Turun ke bumi. Bukan cuma ke masjid, ke bumi. Dan bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Bumi yang paling Allah cintai selain masjid, majelis ilmu. Bumi yang paling Allah cintai di mana banyak orang berzikir di dalamnya. Tapi bumi yang paling Allah benci itu pasar. Ya kalau sudah tahu begitu jangan dibalik. Ini kan kebanyakan kebalik. Kalau udah mau habis Ramadan, masjid sampai dingin dalamnya. Tanya imam. Kalau awal-awal Ramadan kata imam AC mati, katanya gerah bener. Makmumnya banyak imam. Udah mulai pertengahan imam bilang, waduh, tumben dingin nih, nggak ada makmum, lega jadi. Orang semua kumpul di pasar. Jangan. Ya mau bilang apa, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, negeri Melayu ini memang Idul Fitri ini hari raya yang paling rame. Kalau di negeri Islam kan ramainya Idul Adha kan. Makanya Idul Adha itu dipercepat, ada pada pesta penyembelihan. Kalau Idul Fitri nggak ada pesta, di kita ada ketupat, lontong, betul? Nah, jadi rame. Saling bertemu, silaturahmi, di kita tuh rame. Bahkan settingan pekerjaan juga tadi H-7H+7 kan. Nah, jadi terkesan memang orang tuh fokus. Emang di Belanda emang jahat dulu Belanda ya. Dibikin gimana caranya nih orang Indonesia ini sibuk sama Idul Fitri. Ya padahal kalau kita lihat negeri-negeri Islam nggak disibukkan mereka. Yang mereka tahu pokoknya puasa. Nanti masuk bulan Syawal tanggal 1 sholat Id. Makanya waktunya diulur sholatnya kan kalau Idul Fitri kan agak lamaan bersolat. Kemudian jalan berputar, kembali pun berputar. Ketemu orang saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Tapi karena memang dirubah nggak atau sejarah dari mana, diidentikan dengan minta maaf. Mat lebaran nih, mat id. Orang Arab juga bingung mat id amat. Short message ya, tidak ada. Justru saling mendoakan. Dari sekarang boleh. Yang mau pulang kampung besok ya, ya Allah, ini taqabbalallah minna wa minkum ya. Maaf kalau ada salah selama ini. Saya mau pulang kampung dulu nih. Taqabbalallah, boleh saling mendoakan boleh. Jadi iktikaf ini sesuatu yang memang kita inginkan. Nabi mengatakan bahwa sampai beliau mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau perlu kamu beriktikaf, jangan sampai syahwat kamu terlampiaskan pada hal yang halal, sekalipun itu halal gitu. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah 187 itu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan sampai kamu ini melampiaskan syahwatmu kepada pasanganmu dalam kondisi kamu beriktikaf. Jadi memang ujiannya berat tuh. Bisa gak fokus? Insya Allah bisa. Makanya mesti dibimbing ketika iktikaf. Ada kajian, ada pelajaran tajwid, ada dialog agama. Jadi orang tuh betul-betul kayak pesantren kilat. Karena banyak juga orang yang iktikaf modal apa ya? Modal pengen gitu ya. Nggak ada ilmu, cuman iktikaf harus pokoknya. Ini ngapain sana? Ngapain kayak begitu ngapain? Karena nggak paham. Tapi kalau yang paman harus iktikaf, kenapa nih? Nggak bisa hatam kalau di rumah. Pengen fokus berdoa, pengen dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Malaikat turun ke bumi betul. Pada malam-malam ganjil. Ya secara umum memang masjid lebih layak didatangi oleh malaikat. Kenapa? Nggak ada penghalang. Nahnu haula'il malaika la nadkhul biyutal lati fihi surah wal kalb. Karena Jibril mengatakan kami para malaikat ini enggak turun ke tempat yang ada penghalang berbentuk lukisan bernyawa, patung yang menyerupai atau anjing.
Jadi kalau yang memang pengen didatengin rumahnya itu, tolong 3 ini dihindari nih. Yang bilang siapa tadi? Jibril yang ngomong diri. Bukan saya yang bilang, jadinya tolong nih ya. Pengen datang malaikat ke rumah Anda, tolong jaga yang 3 ini. Ya. Kalau foto gimana Ustaz? Foto bukan lukisan. Foto adalah cetakan. Maka beda bab. Kalau niat majang memang pengen jadi sombongnya, ya jadi riak. Ya, kalau memang sekedar majang aja tanpa niat, Allahu a'lam, yang paling layak taruh di album, selesai. Tapi kalau lukisan mutlak nggak boleh, patung nggak boleh, ya, nggak boleh, ada anjingnya nggak boleh. Anjing dalam Islam haram, ya, tapi kalau buat kebun, buat berburu boleh. Cuma di rumah jangan. Silakan jaga rumah kita dari hal-hal yang seperti itu. Malaikat nggak suka datang ke tempat yang kotor, jorok. Ibu yang nggak itikaf di rumah, bersihkan rumah, banyak baca Quran dalamnya, ya, hal-hal yang baik, wangi-wangian boleh. Ya, makanya kalau orang mau Idul Fitri itu, wow, udah bunga sedap malam dijual di mana-mana udah. Ya. Gimana saya rumah-rumah wangi, boleh. Ya, Nabi mengatakan bahwa pada malam tersebut tidak hujan, tidak dingin, tidak panas, angin pun enggan berhembus. Ya, sebagian mengatakan bahwa bintang berjatuhan. Sebagian dalil mengatakan bahwa esok harinya matahari terbit tanpa sinar. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar. Maka orang yang menemukannya beruntung, pahala ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dia maksimalkan. Ulama mengatakan Lailatul Qadar kan ku cari pahalanya ini, karena umur kita nggak tahu berapa tahun lagi ke depan. Tapi dengan bertemu Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan ibadah 83 tahun. Ustaz, ada yang bilang malam 21, malam 23, 25, 27, 29, betul? Ini bisa dipastikan nggak Ustaz? Malam keberapa Ustaz? Wallahu a'lam. Nabi cuma mengatakan malam-malam ganjil, jaga malam 27 kata Rasul. Ya, tapi anak yakin malam 21 Ustaz. Ya bagus. Makanya anak nggak itikaf lagi, salah. Ya, belum lagi itikaf diidentikan, Lailatul Qadar diidentikan dengan hal-hal yang klinik. Kalau anak sih yakin malam 23, sok tahu ada mau kena terbang. Apa urusan sama Lailatul Qadar mau kena terbang? Orang lagi ngelempar mau minjem. Orang ngelempar dibilang terbang. Oh, kalau saya sih yakin malam 25, Ustaz. Kenapa? Depan rumah saya pohonan nyala, Ustaz. Emang bohlamnya di bawah, betul lah. Nggak ada gitu-gituan, sudah nggak ada ya. Justru bukan itu, karena gaib itu nggak kelihatan. Bertemu sinar, bertemu gaib, sudah bohong. Ya, buat orang yang merasakan dan memang sering tahajud, sering bangun malam, tahu malam itu lembut kata Rasul. Malam itu lembut sekali. Di mana orang merasakan ketenangan jiwa saat malam tersebut. Bukan hal-hal yang gaib. Nggak sampai merinding. Aduh, ini malamnya anak merinding tuh, merinding tuh. Ada mau kena terbang tadi. Ya, ini kesalahan. Dalam Islam nggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Makanya disuruh memahami bagaimana menyikapi yang namanya iktikaf tersebut. Ketika dalil dikatakan sabihata lailatul qadar tadlu syamsu la syu'a laha ka'annaha tastun hatta tartafi'. Pastikan kalau memang itu malam Lailatul Qadar, tolong besok paginya jangan tidur, karena memang tidur pagi ini nggak berkah. Kalau memang terpaksa harus tidur, usahakan selesai syuruk duha jam 7:30, silakan yang udah nggak kuat tidur supaya bisa ngelihat matahari. Nah, kalau buat orang menikmati matahari pagi, tahu nanti ketika Lailatul Qadar, matahari yang biasanya terbit ini terbit tanpa sinar, kelihatan sekali, kelihatan gitu ya. Nah, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk menemukan Lailatul Qadar insyaallah ya. Tapi ingat, itu buah yang dipetik di akhir Ramadan. Kuncinya dari awal. Apa yang kita perbuat? Sudahkah kita baca Quran? Sudahkah kita bersedekah, berbuat baik setelah bulan Ramadan? Tolong jaga kebaikan tersebut. Allah berikan yang kita cari. Apa? Lailatul Qadar. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Naam. Fadhal. Iya, antum silakan. Saya pernah dengar juga ada yang mengatakan bahwa 10 terakhir itu bisa dihitung juga tidak dari awal, bisa juga dari akhir. Lailatul Qadar.
Wallahu alam, tapi dalil yang sahih ulama tidak berkhilaf adalah asrul awakhir. Seperti Rasul mengatakan ketika beliau mengatakan bahwa yakni Lailatul Qadar fi asril awakhir, kata Nabi. Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir. Antum bisa rujukan kepada kitab Sahih Bukhari. Ada hadis Nabi yang mengatakan, "Ara ru'yakum qad tawatu'at faman kana mutaharriha falyataharraha fi sabil awakhir." Kata Nabi kepada sahabat yang lagi itikaf, "Ara ru'yakum, aku melihat kepada rupa kalian, qad tawatu'at, kalian telah saling bersesuaian, artinya sudah beradaptasi dengan itikaf. Capek lelah terasa di wajah kalian. Faman kana mutaharriha, kata Rasul, barang siapa hendak mencarinya, falyataharraha fi sabil awakhir. Sisa waktu ini tolong jangan sampai kalian nggak menemukan di 7 hari terakhir, kata Rasul gitu. Jadi hadis-hadis tentang 10 hari terakhir itu kuat. Adapun sejak awal itu tiga pahala puasa: ampunan, rahmat, dan itqu minan nar. Ya, Ramadan nggak dibagi 3, 10 hari pertama ampunan, 10 hari kedua rahmat, ketiga adalah itqu minan nar. Lah, sebulan ampunan, sebulan rahmat, sebulan itqu minan nar. Sekarang kalau 10 hari pertama itu ampunan, minta ampun, kenapa diperintahkan Allahumma innaka afun kok di 10 hari terakhir? Ini memansuh hadis tersebut. Ada orang yang berdoa di hari ke-11, ya Allah ampunkan aku, kata temannya udah telat, maren. Ya enggak lah, Allah minta ampun full sebulan ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Nah. Lagi silakan. Antum, ya. Kalau malam Lailatul Qadar apakah harus di masjid atau boleh di rumah? Ayo, nah. Tadi sudah disampaikan bahwa turun ke bumi. Malaikat turun ke bumi. Nah, bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Jadi orang banyak berkumpul di masjid, dan masjid yang paling Allah cintai Masjidil Haram. Ya. Makanya ayo dong ya kita manage hidup kita ini supaya paling nggak puasa merasakan di sana lah. Ya. Bisa kita lihat tuh kebersamaan orang tuh embat-embatan sedekah tuh, masya Allah. Buka puasa tuh kita ditarik sono tarik sini, kayaknya orang berebut cari pahala. Semoga di Indonesia bisa kayak begitu gitu ya. Nah sampai mudah-mudahan antum dimudahkan untuk bisa iktikaf di Masjidil Haram tersebut gitu ya. Atau kalau nggak mampu ya Nabawi level ketiga, yaitu di Aqsa atau di semua masjid secara umum. Nah, kalaupun nggak memungkinkan di rumah, tapi tadi jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi turunnya malaikat tadi. Allahu a'lam. Nah, tapi kalau di rumah bukan itikaf, karena itikaf ibadah sunnah yang wajib di masjid. Saya pernah sampaikan ya, ada 3 ibadah sunnah yang wajib di masjid, apa aja? Tahiyatul masjid. Ini sunnah, cuma wajib di masjid. Loh antum kok nggak sholat di masjid? Tahiyatul udah di rumah tadi. Tahiyatul rumah itu namanya. Masjid tahiyatul. Hatta diundang nikahan di masjid, ya menyaksikan akad nikah, sholat dulu. Perempuan pakai ya pakaian yang layak buat sholat, hadir pernikahan masjid boleh. Yang kedua syuruk. Syuruk sunnah, tapi wajib di masjid. Ikut imam berjamaah subuh, zikir hingga terbit matahari, syuruk 2 rakaat. Dan yang ketiga itikaf. Nah, itikaf wajib di masjid, walaupun ibadah sunnah. Tapi kalau yang di rumah bukan itikaf, cuma bukan berarti nggak ketemu Lailatul Qadar ya. Allahu a'lam. Nah, ada lagi silakan. Antum, ya. Apakah ada ciri orang yang sudah menemukan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam bishawab. Ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disunahkan baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya dia bertobat, dia minta ampun. Bahasa ulama ya, dosa itu kan mahaka fi nafsik wa karita yattaliha alaihi nas. Dosa itu kan yang bikin dadanya malu orang tahu. Sebagian mengatakan ciri khas orang yang ketemu Lailatul Qadar itu jiwanya tenang. Kenapa? Karena dia merasa sudah diampunkan dosanya, dan dia menjadi orang yang layak menghuni sorga dengan 3 sifat: qoribin, hayyin, sahalin.
Kalau udah ketemu Lailatul Qadar, dia akan jadi orang yang qoribin, jadi gampang akrab ya. Kemudian lembut, mudah dalam bersosialisasi sama manusia. Karakter orang baik lah. Atau paling tidak dia lebih baik ketimbang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.